Pemilihan presiden akan berlangsung pada 9 Juli 2014 mendatang. Saiful Mujani Research and Consulting SMRC menilai hanya ada 2 calon kuat dalam pemilihan presiden 2014. 2 nama tersebut adalah calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, serta capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam survei SMRC terakhir disebutkan Jokowi mendapatkan suara 51,6%, sedangkan Prabowo sebanyak 35,7% dan sebanyak 12,7% menyatakan belum tahu apa pilihannya di Pilpres nanti. Kata peneliti SMRC Sirojudin Abbas dalam survei koalisi Capres berbasis pemilihan partai, bila Capres hanya ada 2, Jokowi versus Prabowo, untuk sementara Jokowi unggul dengan selisih sekitar 16%. Namun elektabilitas kedua Capres tersebut malah menurun bila dipasangkan dengan beberapa nama bakal calon wakil presiden. Tercatat pasangan Jokowi Mahfud MD mendapat angka 47,6%. Kemudian bila Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala hanya meraih 46,1%. Jika Jokowi berpasangan dengan Ahok hanya meraih 44,1%. Lalu simulasi dilanjutkan dengan Jokowi berpasangan dengan Dahlan Iskan yang mendapat suara 44,6%. Sedangkan bila Jokowi berpasangan dengan Ria Mizard Yakudu mendapatkan suara 41,8% suara. Sementara Prabowo Subianto bila dipasangkan dengan Hatta Rajasa ada di kisaran angka 30%. Bila Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ahmad Heriawan, maka hanya mendapat angka maksimal 34,5%. Dengan catatan Jokowi dipasangkan dengan Ahok. Terlepas Jokowi dan Prabowo berpasangan dengan tokoh manapun, SMRC memprediksi Pilpres mendatang akan berlangsung dalam 2 putaran. SMRC menggelar survei dengan sampel 2.015 orang, di mana margin of error mencapai 2,2%. Responden diwawancarai lewat tatap muka mulai 20 April hingga 24 April 2014. Ya pemirsa, itu survei terbaru ya, karena di situ sudah ada juga ini simulasi capres jika dipasangkan dengan cawapres. Untuk membahas masalah tersebut, saat ini sudah hadir di studio dari SMRC nih ya, Pak Abbas Sirajuddin. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, dan juga ada Profesor Hamdi Muluk, ini pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional ini Umar S. Bakri. Selamat malam juga. Malam Mbak Rahma. Iya, ini mungkin langsung ke Pak Abbas dulu. Ini menarik kalau dilihat tadi itu ya. Capresnya yang unggul Jokowi begitu ya, bersaing ketat dengan Prabowo, hanya ada 2. Tetapi yang menarik tadi ada pasangan cawapres juga ini Pak ya. Nah dari simulasi ini mana yang ideal nih, pasangan cawapres yang ideal bagi Jokowi dan juga Prabowo? Sejauh ini memang belum ada yang ideal untuk kedua-duanya. Pertama karena kalaupun Pak Jokowi dipasangkan dengan calon wapres terkuat dalam versi simulasi kita, kemenangan Pak Jokowi dengan Pak Mahfud itu masih di dalam margin of error 51,6%. Kalau margin of error kita 2,2, itu tinggal tarik aja kemungkinannya ke bawah atau bisa jadi ke atas, kira-kira gitu. Kalau ke bawah berarti masih belum mungkin memenangkan secara mayoritas, mungkin 50% plus, kira-kira begitu. Jadi mungkin 2 putaran. Itu ya? Asumsinya kalau kita ingin pemilunya membayangkan diikuti oleh 3 pasang. Kalau 2 pasang sih nggak masalah segitu. Nah iya. Tapi kemungkinan ya kita buat dalam simulasi itu asumsinya 3 pasang. Gitu. Dalam survei ini, survei yang respondennya nih dari kalangan siapa saja nih Pak? Oh, penduduk Indonesia yang punya hak pilih. Oh, yang merata gitu ya? Populasi pemilih kita di seluruh Indonesia. Jadi model penarikan sampelnya kan yang standar ya multi-stage random sampling. Dan kita mencakup semua penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah yang punya hak pilih,
memiliki kesempatan untuk menjadi diambil menjadi sampel dalam penelitian ini. Jadi tapi ini asumsinya tadi itu capresnya 2 ya Pak ya? Ya kita simulasikan beberapa, bisa 4, bisa kita simulasikan mulai dari bahkan ada 4 atau 5 kan? Ada juga yang 4, ini ada ARB dan Wiranto juga ya? 12 asumsikan ada 4 calon presiden dari 4 pemenang tertinggi pemilu kemarin. Ada Pak Jokowi dari PDIP, Pak Prabowo dari Gerindra, Pak ARB dari Golkar, dan terakhir ya bisa jadi salah satu dari PKB atau salah satu dari Partai Demokrat. Yang menarik bisa ini jadi. Kalau pasangan di sini kembali belum ada sesuai dengan perkembangan terbaru ini ya, Prabowo dengan Ical belum ada simulasinya ini Pak ya? Belum ya, itu ini kan 2 minggu yang lalu surveinya. Ya. Baik. Kalau Pak Umar melihat survei ini bagaimana nih Pak? LSN juga belum lama ini melakukan survei nasional juga. Kalau trennya saya kira hampir sama ya. Dalam survei pra-pileg atau sebelum pileg juga antara hasil LSN dengan SMRC itu trennya hampir sama. Dalam arti tren itu adalah peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak jauh berbeda. Tapi selisihnya Jokowi dengan Prabowo sama juga. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau LSN itu menangkap menurunnya elektabilitas Jokowi itu sudah sejak sebelum pileg, sehingga waktu itu saya berani membuat statement di media massa bahwa Jokowi ini tidak akan menjadi faktor pendongkrak buat elektabilitas PDI Perjuangan, dan terbukti juga benar gitu. Sebelum nama Jokowi disebut menjadi capres, elektabilitas PDI Perjuangan itu sekitar 19, 20, 21%, dan setelah Jokowi dideklar menjadi capres hanya segitu juga. Itu yang kita pantau sebelum Pilpres, kita mengadakan survei. Itu trennya sudah terus tapi menurun. Tapi ini tetap kalau capres tetap Jokowi urutan pertama ini Pak? Masih Jokowi, tetapi gapnya tidak terlalu selebar SMRC kalau hasil dari LSN ya. Artinya memang trennya sama, Prabowo naik, Jokowi turun, hanya memang karena undecided voters dari survei LSN itu lebih kecil dari survei SMRC. Nah ini yang undecided voters ini banyak yang ke Prabowo, sehingga gapnya itu tidak lebih dari 10%. Kalau ini tadi kan sekitar 16% ya. Tapi itu bisa terjadi karena faktor undecided voters itu bisa membuat angka-angka itu sedikit berbeda. Apalagi kalau sudah dipasangkan dengan wakil ini bisa 20% selisihnya antara misalnya dipasangkan dengan Mahfud MD ini 20% ya dibandingkan dengan Prabowo. Jadi kalau asumsi SMRC dari simulasi itu kalau Jokowi berpasangan dengan Mahfud MD itu elektabilitasnya cukup tinggi ya. Sedangkan kalau Prabowo berpasangan dengan Hatta elektabilitasnya cukup tinggi, sehingga gap kalau misalnya Jokowi berpasangan dengan tokoh yang tidak terlalu populer, misalnya tadi Ahok, terus Prabowo berpasangan dengan tokoh yang populer, maka gapnya itu akan semakin kecil. Kira-kira seperti itu. Memegang penentuan juga ini ya cawapresnya. Sebenarnya kalau menurut saya dari pengalaman 2004-2009 faktor cawapres itu tidak terlalu dominan sekali mempengaruhi tingkat keterpilihan pasangan capres-cawapres. Tapi berdasarkan simulasi ini tampaknya ada pengaruhnya. Iya, kalau dalam survei-survei itu bisa. Ya, kalau saya masih boleh menambahkan, kalau kita klarifikasi sedikit, dalam pandangan kita untuk konteks Jokowi, kita kan simulasi calon wakil presiden itu ada dasarnya. Dasarnya adalah bahwa kecenderungan head to head antara Jokowi dengan Pak Prabowo ini yang semakin mengecil gapnya dalam 5 bulan terakhir. Kita melihat di bulan Desember itu ada kecenderungan menurun. Jadi dari bulan Desember sampai survei kita terakhir itu Pak Jokowi mengalami penurunan sekitar 9-10%, sementara Pak Prabowo mengalami kenaikan sekitar 11%, 11-12%. Dan jika itu terus dilakukan, maka pada satu titiknya itu bisa jadi bisa ketemu begitu ya, jika terus saja trennya seperti itu. Iya, itu pertanyaan berikutnya adalah apa yang pengaruh dari wakil presiden terhadap kecenderungan itu, apakah pilihan presiden mempengaruhi kecenderungan itu atau bisa menghentikan tren penurunan Jokowi dan kenaikan Pak Prabowo itu sebetulnya yang ingin kita katakan di situ. Jawabannya tergantung
cawapres mana yang dipilih oleh Jokowi dari sejumlah nama yang sudah disebut-sebut di berbagai kalangan dan di media. Di situ ada nama Pak Mahfud, Pak JK, ada Pak. Kalau dari sini Mahfud MD dan Yusuf Kala nih yang tertinggi. Yang tertinggi. Nah, itu dua terkuat yang mungkin bisa menyetop penurunan Pak Jokowi dan sekaligus menaikkan elektabilitas Pak Jokowi, dan pada saat yang sama menurunkan kemajuan popularitas dan elektabilitas Pak Prabowo. Baik, jadi, ini dengan Ria Mizat tidak terlalu tinggi, dengan Dahlan Iskan 52 juga sebenarnya dia Pak ya. Baik, itu kata survei, tapi kalau kata pengamat politik bagaimana nih Profesor Hamdi Muluk? Ya, apa ini kata? Melihat survei ini, tadi kan angka-angka bahwa Jokowi menurun, Prabowo naik, bisa ketemu katanya begitu. Anda melihat seperti itu trennya? Ya kan sebenarnya sudah dijelaskan secara logis tadi oleh kedua beliau ini bahwa cawapres itu walaupun tidak terlalu tinggi mendongkrak, tapi dia punya peran yang cukup kalau dari segi elektabilitas ya. Jadi makanya tadi saya juga diwawancarai Detik, saya mengatakan sebenarnya ada ketakutan orang, misalnya mengatakan begini, kalau JK berpasangan dengan Jokowi, JK itu akan menonjol dan dia akan menjadi the real presiden, artinya dia menguasai segalanya gitu loh. Saya kira tidak juga, karena kalau kita lihat desain undang-undang kan, Wapres itu oleh undang-undang dirancang sebenarnya memang dalam tanda kutip ban serep kan wewenang itu tetap di presiden, tidak pernah kita mendengar adanya ke Wapres misalnya. Tapi ini kan berdasarkan pengalaman dengan SBY saja kan kelihatan presiden. Itu patut kita pertanyakan. Ya, kalau misalnya secara konstitusi sebenarnya ruang itu bagi Wapres itu kecil, ya kenapa bisa diisi oleh Wapres? Apa yang nomor 1 tidak tegas misalnya meninggalkan ruangan itu sehingga nomor 2 bisa mengisi gitu loh. Jadi menurut saya ya Wapres itu penting gitu ya, tapi tidak sepenting pres dulu. Jadi dalam persepsi publik yang dicari orang tuh presiden. Jadi kemarin dipertanyakan begitu kan, ini JK tuh tua, saya bilang kan. Di Amerika juga Joe Biden 72, Obama juga 52, persis seperti yang sekarang gitu loh. Tidak dipermasalahkan gitu loh. Karena memang Wapres itu tidak sedominan ya sepenting misalnya presiden. Buktinya hari ini kita lihat datanya tadi Mas Sirajuddin Abbas tadi kan, dengan siapapun sebenarnya Jokowi dipasangkan angkanya tetap 50, 51, nggak jauh beda. Tidak terlalu banyak besar ini sebenarnya. Beda-beda. Gapnya antara 20 dan 15. Bukan maksud saya. Jokowi dipasangkan dengan JK dapat berapa? 47, sekian tadi. 52,4. Beda-bedanya cuma 0,2%. Artinya Joko Widodo dipasangkan dengan siapapun. Selagi tadi nama-nama yang disebut ya, JK, Mahfud, Dahlan itu gak jauh-jauh beda kan. Kalau Ahok sama Ria Mizat yang agak jauh. Iya, dengan Ria Mizat agak sedikit turun, cuma 4% gitu loh. Tapi artinya apa? Orang melihat sosok presiden dulu gitu loh. Ya, tidak besar signifikan ini pengaruhnya dalam. Kalau kita percaya survei, ternyata wakil presiden tidak juga mengundongkrak secara lebih dramatis gitu ya. Perolehan suara pasangan itu gitu loh. Terus lagi saya akan bertanya lagi nih soal tren elektabilitas Jokowi yang menurun sementara Prabowo naik. Benarkah seperti itu begitu ya? Itu kan kata survei nih. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hadap Berita. Ini kita lanjutkan dialog tadi Pak Hamdi Muluk. Tadi berdasarkan survei katanya elektabilitas Jokowi ini menurun, sementara Prabowo juga meningkat. Jadi ini pada suatu tidak menutup kemungkinan akan bertemu, bahkan bisa disalib begitu? Enggak, kalau saya lihat di situ jauh kok. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu, simulasi ini pas Jokowi dengan siapapun dipasangkan itu arahnya trennya 47 sampai ke 51. Prabowo dengan macam-macam kombinasi paling tinggi juga di 35. Tapi gapnya semakin mengecil, benar begitu? Masih terpaut 15%. Ya. Ini cukup besar sebenarnya. Dan ini sebenarnya tren yang juga nggak berubah jauh ketika dulu survei-survei ya terbuka dengan banyak pasangan. Jadi kan dulu ya 6 bulan yang lalu dipertanyakan kan, kalau hari ini pemilihan presiden siapa yang Anda pilih, dan itu masih ada
10 nama misalnya disebut semua tuh, Joko Widodo, Prabowo, Rizal, Yusuf Kala, Megawati dan seterusnya, kan itu yang Hatta Rajasa itu persen-persennya kecil-kecil itu. Nah pada waktu itu kan suara terbagi. Jarak antara Joko Widodo dengan Prabowo itu juga sekitar 15%. Jadi tidak beda Cuma jauh kan ya? simulasinya Pak Abbas sekarang adalah calon yang lain dikeluarkan kan, yang kecil-kecil itu kan udah dikeluarin, gitu. Tinggal yang 3 pasangan aja asumsinya. Ya, 3 besar saja. 3 besar saja. Jaraknya 15% juga. Jadi menurut saya tidak ada persepsi publik yang drastis berubah dari 6-7 bulan yang lalu. Tapi kalau dilihat dari hasil pileg ini, elektabilitas Nah, saya punya jawaban. Itu juga ditanyakan. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, Jokowi efek tidak berefek. Ternyata 2 minggu lalu saya mengatakan begini, mungkin jawabannya adalah memang gejala split ticket voting. Jadi artinya pemilih memberikan pilihan yang berbeda antara paket presiden dengan paket partai. Jadi bahasa kasarnya beginilah, tanpa mengecilkan hati PDIP, kira-kira beginilah, Jokowi yes, PDIP belum tentu yes. Jadi ya bisa aja artinya. Kemungkinan itu bukan berarti elektabilitas Jokowi yang menurun. Nah, itu bisa kita cek, saya bilang, apakah setelah pileg elektabilitas Jokowi menurun drastis? Ternyata tidak juga. Berarti seperti ini Pak Umar. Juga, tadi Anda mengatakan elektabilitas Jokowi menurun, ini makanya pileg menurun. Kalau lihat ini nggak menurun juga. Ya, jadi sebenarnya split ticket voting Umar. sebenarnya terjadi. Dan split ticket voting itu ya memang kegemaran orang Indonesia. Dulu juga SBY juga begitu. SBY-nya digemari, partainya tidak. Ya. Ini terjadi lagi gitu loh. Jokowinya digemari dan itu mendapat dukungan suara dari semua lintas partai, tapi dipaksa memilih partainya orang nggak mau juga. Ya, ini tampaknya ada yang buru-buru bilang elektabilitas Jokowi menurun, tidak ini Pak Umar? Kalau itu kan statement yang kita baca di media dari hasil survei SMRC ya. Saya tidak tahu apakah yang membuat judul itu SMRC atau itu media ya, tapi jelas dari setelah rilis SMRC itu ada judul besar bahwa Jokowi menurun, Prabowo naik gitu. Dengan versi kalimat yang berbeda-beda ya. Tapi sebenarnya meskipun itu bukan buatan SMRC judulnya, saya cenderung setuju dengan judul itu. Dan mungkin saya sedikit berbeda dengan Prof. Hamdi ya, bahwa konstelasi persaingan menuju Pilpres ini akan berubah sangat drastis setelah nanti pasangan-pasangan itu terbentuk ya. Ini semua kan simulasi. Nah, simulasi itu belum tentu nanti ada di dalam realita ya. Jadi tapi benar tidak setelah Pileg tadi ada survei bahwa memang elektabilitas Jokowi menurun begitu? Oh iya, kalau menurunnya itu bahkan saya katakan tadi sejak bulan Februari itu sudah menurun. Jadi Jokowi itu puncak-puncaknya itu pada bulan November, Desember ya. Itu sangat tinggi sekali, tapi kemudian ada kasus banjir, macet, segala macam yang tidak teratasi dengan cepat itu menurun. Terus kemudian juga ada black campaign dari kubu lain segala macam, itu juga berpengaruh gitu ya. Baik. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa dulu tahun 2009 kami melakukan survei sebelum Pileg, itu elektabilitas SBY itu masih sekitar 30-35% gitu ya. Tapi setelah Pileg itu hasil survei LSM itu sampai 65%, kemudian turun 64%. Ketika pasangan dengan Budiono turun lagi menjadi 61 dan seterusnya. Jadi bisa berubah cukup drastis setelah gitu. di ini ya. Jadi itu kan kalau masih ada gap sekitar 15%, menurut saya itu terlalu sedikit dan sangat mungkin itu akan berubah konstelasinya. Atau seperti yang digambarkan oleh Mas Abbas tadi akan ketemu pada suatu titik, bisa saja terjadi. Bahkan tersalip begitu bisa saja terjadi. Itu. Tersalip Prabowo di atas begitu. Iya bisa, karena gini, Pilpres 2014 ini berbeda sekali dengan Pilpres 2009. Kalau 2009 itu sebelum Pilpres orang semua udah tahu SBY akan menang, dan bahkan orang bercanda SBY ini pasangan dengan kambing pun akan menang begitu karena elektabilitasnya yang sangat tinggi sekali setelah Pileg ya. Tapi kalau yang sekarang nggak ada orang berani bicara begitu, Jokowi pasangan dan kambing akan menang. Iya. Jadi masih sangat mungkin terjadi
tren ketemu di satu titik, bahkan nanti ada menyalip ya. Karena dari hasil simulasi kita baik head to head maupun 3 pasangan, 5 calon dan seterusnya, itu kecenderungannya memang Jokowi itu walaupun tidak drastis sekali itu menurun, dan Prabowo sedikit-sedikit naik. Meskipun kemungkinannya masih tetap ada begitu. Tapi kalau dilihat tadi ya Pak Abbas, bahwa Prabowo katanya trennya naik, Jokowi turun. Tapi bagaimana jika kemudian Prabowo memilih cawapresnya Ical seperti yang bergulir saat ini ya, sudah ada ini koalisi helikopter ini kan katanya kan. Nah ini apakah justru akan semakin menurun ini mengingat elektabilitas Ical yang tidak terlalu tinggi, atau bagaimana? Sudah ada survei? Belum tentunya ya? Belum, tapi saya kira menarik untuk dilihat secara lebih komprehensif. Karena pengelompokannya sekarang ini berlangsung demikian cepat. Mungkin dalam 2 minggu ke depan akan banyak lagi kemungkinan negosiasi dan pengelompokan baru. Misalnya sampai saat ini meskipun PKB sudah memfasilitasi Pak Jokowi untuk ketemu kiai-kiai NU dan seterusnya, deal belum terjadi juga gitu. Dan kalau PKB tidak puas, PKB bisa juga bergeser ke tempat lain. Apakah ke misalnya Pak SBY yang sedang menunggu momen yang baik untuk melihat perimbangan kekuatan, bisa jadi pada akhirnya kalau memang tidak memuaskan deal dengan PDIP, mungkin PKB bisa bergeser juga. Jadi akan tiga pasangan begitu SBY. Ya. Ada kemungkinan 3, ada kemungkinan 4 juga. Dalam perhitungan kita kalaupun 4 masih mungkin, untuk 3 koalisi ya. Kalau tidak cukup di suara populernya, bisa juga dihitung dari proporsi kursinya, 20 atau 20. Kalau Anda melihat ini Pak Hamdi, 2 pasangan atau 3 pasangan ini mengingat entahlah konvensi ini kan masih bergulir ya, seperti ada yang ditunggu nih kan? Ya harus kita pahami beginilah, setiap aktor politik itu dalam memainkan power game seperti ini tentu adalah menghitung keuntungan terbesar buat kita, benefit dan kerugian terkecil buat kita. Nah, sekarang daya tariknya adalah pertanyaannya, kalau partai-partai itu mau bergabung ke kubu yang mana, selalu dihitung. Kalau kita bergabung, kita dapat untung apa? Insentif yang paling besar adalah memenangkan Pilpres ini. Ya, jadi kita ikut perahu yang menang. Nah, cuma kan masalahnya ada perkiraan-perkiraan sekarang, misalnya perahu Jokowi ya, dengan paket Jokowi dengan siapapun di sini kan disebut ya, ya perkiraan 47, sekian tadi, menarik sih gitu ya. Tapi Prabowo juga bisa menarik ya dengan hitung-hitung yang tadi seperti Pak Umar tadi bilang. Kalau saya bergabung, saya tambah amunisi dan kita menyatukan kekuatan, apakah gap 20% itu bisa kita perkecil gitu ya, nanti pada suatu titik pertarungan yang sesungguhnya itu imbang dan kita mungkin menang. Jadi aktor-aktor politik menghitung semua, partai maksud saya, partai dan jajarannya. Tapi gitu. Kalau yang ketiga ini bisa nggak seksi nih? Tergantung juga, kalau misalnya yang ketiga ini mengatakan kami juga punya, ibarat di kalau kuda pacuan ataupun mobil balap, ini juga bisa bersaing ketat dengan dengan 2 mobil balap yang sudah ada ini gitu loh. Bisa juga menarik. Tapi apakah bisa menarik hati partai-partai untuk berkoalisi, mengingat kemungkinan menangnya juga kan lebih kecil pastinya ya pada saat survei. Itu persoalannya. Kita tahu persis sekarang bahwa partai-partai lebih menghitung-hitung itu semua. Kepingin menang tadi kan yang pastinya Mas ya. Abbas tadi katakan, sekarang PKB mungkin merasa nyaman ya, dan juga mungkin akan menang dengan kubu PDIP dan Nasdem. Ya. Hitung-hitung mereka mungkin sekarang masih bisa menang gitu ya. Tapi misalnya kalau nanti ada tetangga sebelah juga mengatakan gitu, ikut kami juga bisa menang ya, dan juga hukum permintaan penawarannya cocok gitu, bisa juga pindah. Mungkin penawarannya lebih tinggi gitu. Iya, mungkin penawar lebih tinggi gitu kan, dan kemungkinan menang juga lebih besar gitu loh. Saya kira semua partai begitu kelakuannya. Dan celakanya kalau udah begini ya, celakanya udah begini, itu namanya permintaan penawaran. Kan jangan sampai kita salah buka penawaran kan, terlalu murah maksudnya kan ya. Yang ditawar juga begitu, jangan sampai kita cepat-cepat mengiyakan ya. Mungkin ada penawar lain yang juga lebih bagus. Jadi sebenarnya sekarang jadi lebih seru nih, ada pasar uang, ini ada pasar politik ini ya, lebih seru dari IHSG ini. Kurang lebih begitu. Baik, setiap hari berubah-ubah begitu. Bisa berubah gitu loh. Tergantung penawaran. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog ini mungkin ke Pak Umar ya. Tadi sudah disinggung bahwa ini semua tergantung dengan pasar politik ini ya. Masih penawaran masih terjadi. Nah, ini kan masih yang fix kan baru PDIP dan Nasdem ya. Yeah. PKB saja belum. Nah, ini kalau Anda melihat ini partai-partai mana yang kemudian menjadi mahal ini ya penawarannya karena bisa bermain ini. Iya, memang betul kata Prof. Hamdi. Saya pikir dalam membangun koalisi itu pendekatan yang pertama adalah power ya, kekuasaan atau konkretnya kursi di kabinet ya. Jadi saya kok nggak percaya kalau misalnya Nasdem mengatakan koalisi non transaksional atau koalisi tanpa bagi-bagi kursi dan sebagainya, itu nonsens dalam politik Indonesia sekarang ya. Tetapi kalau lihat apa namanya tren ya, kemana kira-kira arah koalisi tanpa menafikan persoalan bagi-bagi kursi tadi, PKB kecenderungan saya akan tetap di PDIP. Jadi PDIP ini akan berkoalisi dengan PKB dan Nasdem ya. Kemudian Gerindra sudah pasti kemungkinan dengan PKS, dan Golkar ini tergantung pertemuan di Hambalang hari ini. Kalau benar bahwa ARB sudah menurunkan harganya, bersedia menjadi cawapres gitu, maka Golkar, PKS akan merapat ke Gerindra, dan nanti PAN, kemudian Hanura, Demokrat akan membentuk poros sendiri, dan itu cukup gitu ya. Tergantung nanti siapa yang akan lulus dalam konvensi ya. Kalau misalnya itu tokoh yang kuat, katakanlah misalnya Dahlan Iskan gitu, barangkali bisa membuat poros tersendiri. Iya. Jadi memang susah sekarang menebak karena hasil pileg kita sangat berimbang ya, kekuatan partai-partai. Sehingga permainan menjadi sangat ketat begitu ya. Sangat ketat dan sangat menarik. Tapi Pak Hamdi, kalau dilihat Demokrat ini bisa dikatakan kemungkinan besar akan terjadi poros ketiga nih. Karena apa? Demokrat kan tidak mungkin juga nih bergabung dengan PDIP, tampaknya belum ada sambutan begitu kan. Demikian juga ke Gerindra. Ya, jadi ini yang jadi tanda-tanya sekarang. Artinya tubuh Demokrat itu seperti menunggu di tikungan seperti gitu loh. Nunggu aja dulu. Kalau kok nggak ada yang manggil-manggil gitu ya? Atau juga memang sengaja menunggu aja, tidak melihat dulu angin kemana begitu kan ya. Atau ya bisa juga bikin kubu. Ya, misalnya kita lihat ada faktor kedekatan antara Pak SBY dengan besannya Pak Hatta. Artinya PAN masih bisa ditarik ke Demokrat. Itu sudah sekitar 15% kan. Perlu satu lagi misalnya Hanura, bisa buka kubu sendiri dengan catatan ada calon presiden dan wakil presiden itu yang cukup kompetitif berhadapan dengan pasangan Jokowi dengan siapa gitu, Prabowo dengan siapa begitu. Tapi tampaknya Demokrat juga dihadapkan dengan tidak ada pilihan ini untuk selain membuat poros lain kan? Kemarin kan sempat beredar SMS itu yang kemana-mana kan, bahwa Pak SBY berkeinginan ya untuk meraih kemenangan lagi di 2019 dengan menjadi oposisi dulu sekarang untuk membuat kredit politik gitu. Saya kira itu juga sesuatu yang harus kita hargai gitu loh. Selama ini kan kita melihat aktor-aktor politik kita itu pada emoh gitu ya, menjadi oposisi gitu. Padahal itu juga sama-sama membangun bangsa ini gitu loh. Siapa bilang membangun bangsa itu hanya bergerombol di pemerintahan, di kabinet gitu loh. Menjadi oposisi itu juga Anda juga dibiayai negara, Anda sama-sama pejabat publik. Jadi kalau nggak ada check and balance kan nggak bagus juga gitu kan. Kalau semua, bayang coba ya, semua koalisinya ke pemerintahan, tidak ada oposisi kan, nggak ada check and balance yang kuat, nggak bagus juga begitu. Jadi kemungkinannya pilihan Demokrat ke... Saya mengatakan nggak apa-apa. Saya mengapresiasi bagus gitu dulu ajakan Pak SBY itu pada kader-kadernya untuk Demokrat siap-siap kita oposisi. Mau oposisi saja. Dan saya kira itu kita mau ngambil kredit untuk 2019 gitu loh. Itu sekaligus gini Pak Prof. Hamdi ya. Itu kalau Demokrat itu memaksakan membentuk poros tersendiri, itu menurut saya agak bagaimana ya, kurang etis. Demokrat ini kan dihukum oleh publik dengan suaranya jatuh sampai
separuhnya ya, itu adalah bentuk dari hukuman publik yang harus diterima oleh Demokrat. Jangan seakan-akan merasa tidak bersalah, seakan-akan merasa masih bersih, terus masih ngotot ikut kontestasi ya. Jadi udahlah terima bahwa Demokrat sedang dihukum oleh masyarakat dengan suaranya yang jatuh. Ambil posisi sebagai oposisi sambil membenahi kekurangan-kekurangan untuk 2019 ambil lagi. Kalau Demokrat ikut kontestasi sekarang, saya kira Demokrat justru semakin hancur. Ya. Peluangnya untuk 2019 justru semakin berat gitu. Jadi itu akan lebih cantik kalau Demokrat itu udahlah. Memang yang namanya pemilu itu punishment and reward. Yang berkuasa gagal diberi punishment sehingga dia harus mengambil posisi sebagai oposisi, sedangkan yang oposisi diberikan reward karena dia berhasil membuat tawaran-tawaran. Tapi ini kan kunci untuk membuat poros baru hanya di Demokrat, berarti nanti akan jadi 2 pasangan dong. Sebenarnya PKB juga bisa. Saya senang misalnya dalam perspektif kita sebagai warga ya, saya senang terjadi 2 poros saja. Artinya apa? Kita bisa menghemat anggaran untuk 2 pemilu itu. Jadi satu putaran ya. Satu putaran. Kalau 2 pasangan pasti 1 putaran kan. Jadi kita bisa berhebat lagi, dana untuk pemilu untuk yang lain itu besar loh. 1 kali penyelenggaraan itu berapa triliun itu. Dan memang sejauh ini hanya Demokrat yang punya kemungkinan katakanlah atau seperti itu. Misalnya kalau kita anggap poros ketiga. Ternyata misalnya bahwa memang Demokrat memutuskan untuk menjadi oposisi saja, dia tidak ikut kontestasi kan. Berarti kan memang sulit memaksakan tiga kubu gitu loh, nggak cukup suaranya. Terpaksa yang ada itu bergabung ke 2 kubu gitu. Iya. Atau bisa juga ini ya, dipaksakan ikut jadi poros ketiga, kemudian nanti kalau Demokrat ikut nggak bisa loh. Oh iya, saya kira ini terlalu terjadi itu 2 poros. Modal politik Pak SBY masih tinggi, sampai saat ini masih di atas 50%. Pak SBY-nya sendiri, modal politiknya. Popularitas Pak SBY popularitas dan approval rating dari masyarakat masih publik, dari publik masih tinggi, 55%-an. Masih tinggi. Ya mungkin Demokrat sih rendah 10%-an segitu. Tetapi saya kira akan terlalu rendah buat Pak SBY kalau tidak ikut bertarung terbuka. Karena saya kira modal itu bisa menjadi penentu. Kalau ada perimbangan 2 yang seimbang, misalnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, maka poros Demokrat ini kan menjadi penentu. Kemanapun dia. Karena itu sangat signifikan suara Demokratnya atau suara Pak SBY-nya sendiri. Pengaruh Pak SBY dalam hal ini. Jadi kalau dia ke Jokowi, ini akan memperbesar peluang kemenangan Jokowi, atau kalaupun dia gabung ke Pak Prabowo akan memperbesar peluang Pak Prabowo. Tapi saya tidak yakin kalau Pak SBY hanya akan menjaga gawang, diam saja menunggu menonton gitu. Saya yakin dia akan terlibat, dan dia sadar betul dia punya kekuatan yang menentukan dan akan memperberat timbangan yang manapun, kemanapun dia dijatuhkan itu. Oleh karena itu menurut saya, kalau mau efisien seperti Profesor Hamdi tadi katakan, memang akan ada kemungkinan yang kita sebut dengan koalisi Pancasila yang sebetulnya pelangi, kira-kira gitu, pluralistik, akomodatif terhadap perbedaan dan representasi partai dan di parlemen. Misalnya bisa jadi itu kelompok itu bisa bergabung kelompok dengan Pak Jokowi saja gitu, atau sebagian bisa jadi ke Pak Prabowo. Itu bisa 1 putaran dan efisien. Dari sisi tapi kita akan lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah di segmen terakhir. Mungkin sekaligus closing statement ini, Profesor Hamdi, silakan. Ya, kalau saya dari segi rakyat berpikirnya begini. Kalau itu bisa kita dorong misalnya 2 pasangan saja. Toh begini kita lihat. Pemilihan presiden itu adalah memang pertarungan figur gitu loh. Figur capres dan cawapres itu. Kenyataannya hari ini yang mendapat suara yang signifikan kan cuma dua figur itu, Jokowi dengan pasangannya nanti, dan Prabowo dengan pasangannya. Bagaimana dengan konvensi? Tidak ada yang kuat menurut Anda? Kecil sekali kalau kita lihat survei-survei yang dulu gitu ya. Jadi kalau toh dipaksakan kubu ketiga, toh juga kalah juga gitu ya. Ya, yang lewat cuma dua pasang ini juga. Kenapa dari awal 2 aja? Kita cepat mendapat kepastian,
ya. Juli kita sudah tahu presidennya siapa, dan kita menghemat sekian triliun. Tapi kalau kata Pak Abbas tadi ya, sebagai modalnya yang masih besar, begitu SBY merasa sayang ini, mungkin tetap saja running begitu. Maksud saya, nanti putaran kedua baru ditentukan bergabung ke siapa. Silakan sekarang pemain-pemain politik yang ada di dua kubu ini melihat-lihat, melirik-lirik, kita mau ikut ke yang mana gitu loh, supaya nanti bahwa kompetisi, ngapa? Saya senang kompetisi keras gitu. Dan keras itu memang berhadapan dua saja. Jadi nanti kalau kita melakukan debat presiden itu juga enak gitu loh. Saya head to head langsung gitu. Ya. Baik, silakan ya Pak Abbas. Ya, saya kira dari pelajaran dari survei temuan survei kita kemarin adalah bahwa kalau kita melihat dari tokoh-tokoh yang banyak beredar di publik saat ini sebagai calon presiden, memang tidak ada kontender yang mendekati, ya cukup kompetitif untuk berhadapan dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Abu Rizal Bakri sendiri dari 13% di bulan awal Maret, sekarang tinggal 9%, jadi udah turun jauh sekali dibanding kemenangan Golkar. Selebihnya Pak Dahlan Iskan, Pak Mahfud MD dalam simulasi 8 tokoh yang kita coba cek itu di bawah 3%. Pak Mahfud, Pak Dahlan ke belakangnya lebih kecil lagi, dari 28 bahkan kita cek itu. Jadi yang realistik sekarang adalah memang pertarungan yang paling dekat itu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Baik. Persoalannya adalah apakah para penentu di partai sekarang ingin pertarungan yang lebih sederhana, head to head, Pak Prabowo dan Pak Jokowi saja, silahkan berkelompok di mana gitu, atau dia ingin mereka ingin memperlama pertarungan. Buying time ini agak buying time misalnya ya munculkan saja entah calon lagi baru siapa lagi gitu, dan demikian tidak ada kemungkinan satu putaran, jadi pasti 2 putaran. Jadi itu 2 putaran. Karena dengan bertambahnya waktu kan masih memungkinkan ada permainan-permainan baru begitu kan. Persis, tetapi kalaupun ada 2 putaran dalam survei kita, yang paling mungkin maju 2 putaran itu ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo lagi. Tapi tetap jadi saja sama masih aja ada waktu untuk bernafas ini ya. Iya, tapi tetap 2 orang itu saja Baik. kelihatannya akan Silakan maju. Pak Umar. Hasil Pileg 2014 yang terfragmentasi sedemikian rupa menghasilkan 10 kekuatan parlemen, ini membuat Pilpres 2014 itu jauh lebih menarik sekaligus jauh lebih unpredictable daripada Pilpres 2009. Kalau tahun 2009 itu jauh-jauh hari kita sudah bisa prediksikan maksimal hanya ada 3 pasangan. Bahkan pasangan yang terakhir yaitu Mega Prabowo pun itu terlalu dipaksakan karena sebenarnya tidak ada kecocokan waktu itu. Jadi jauh-jauh hari untuk menghasilkan 3 pasangan saja berat. Tapi sekarang itu bisa 4 pasangan, bisa 3 pasangan, bisa 2 pasangan, dan kita belum bisa menemukan sinyal kira-kira ke arah 2, 3 atau 4. Nah, ini yang membuat pertemuan Hambalang hari ini itu menurut saya cukup menarik karena ini semakin mengerucutkan kontestasi yang tadinya bisa 4 pasangan atau 4 poros itu bisa mengerucut ke 2 pasangan seperti yang diidam-idamkan Prof. Hamdi tadi. Ya kalau Golkar dengan suara yang sangat signifikan saja dia sudah mau realistis bergabung dengan kubu Prabowo, apalagi Demokrat. PKB kalau masih mereka tidak tahu diri lagi, ini udah susah kita. Tetap saja seperti kata Anda tadi ya bahwa ini unpredictable ini. Oh iya. Baik, terima kasih nih Pak Umar, Pak Abbas juga Pak Hamdi Muluk. Kita lihat saja apakah nanti nih para politisi yang ada di bursa capres itu lebih realistis ya, sehingga kemudian nanti di Pilpres 2014 ini akan hanya ada 2 pasangan ataukah masih ada pasangan-pasangan lain yang kemungkinan dipaksakan tadi istilahnya ya. Kita nantikan saja karena memang semuanya belum bisa diprediksi hingga kini. Pemirsa, ada Pak Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di JAK TV.